Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala fi daril da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Anak semua yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Mukarram Al-Qurra Kiai Haji Abdul Rahman Al-Ghazali, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ibrahim Al-Dasuki, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama-ulama Darul Da'wah wal Irsyad dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas salah satu kitab yang fenomenal. Hampir seluruh pondok pesantren itu pasti mewajibkan kitab ini untuk dibaca. Ya. Jadi hampir seluruh pondok pesantren, utamanya di Indonesia, itu menjadikan kitab ini sebagai rujukan dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Insyaallah malam ini pengajian kita apa? Akidah akhlak, ya. Jadi nantinya akan ada dua kitab pengajian kita yang kita jadikan sebagai rujukan untuk pengajian akidah akhlak ini. Pertama adalah kitab Ta'limul Muta'allim
ya, karangan Syekh Az-Zarnuji. Kemudian yang kedua adalah kitab Hilyatus Syabab karangan Al-Mukarram Andagurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Jadi kita patut berbangga karena Andagurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale selaku pendiri Darud Da'wah wal Irsyad selama hidupnya banyak menyumbangkan pemikirannya lewat buku atau lewat kitab yang keilmuannya Andagurutta itu dinikmati oleh hampir seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Jadi kitab yang kita bahas yaitu kitab tentang Ta'limul Muta'allim. Apa artinya ta'limul muta'allim? Ya, adab-adab dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dalam kitab ini setidaknya ada beberapa pasal yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji. Dalam hal ini faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlihi. Ya, wa fadlihi yaitu kitab yang menerangkan tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Kemudian diantaranya juga faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ya, pasal yang kedua niat dalam mencari ilmu. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wat thabati. Pasal tentang bagaimana kita memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan, ya. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang bagaimana kita menghormati ilmu dan guru. Ya, di sini ada kurang lebih 13 pasal. Dan yang terakhir itu tentang hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki. Itu malam ini kita akan sedikit membahas, ya, salah satu ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah yang dituliskan dalam kitab ini, ya. Jadi penting anak-anakku semua catat ini, karena inilah yang menjadi modal kalian dalam menuntut ilmu, ya. Inilah yang menjadi modal kalian mondok di pondok pesantren, sehingga kamu tidak salah arah dalam berjalan, ya. Tujuanmu jelas, impianmu jelas, ya, sehingga insyaallah kamu menjadi santri-santri yang sukses di masa depan. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah dalam kitab ini? Kata Imam Ali, ala la tanalul ilma illa bisittah sa'umbika am majmu'iha bibayanin. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kata Imam Ali, kita ini tidak akan mungkin menemukan ilmu pengetahuan illa bisittatin, kecuali dengan 6 bekal. Jadi ada 6 bekal yang harus anak-anakku persiapkan ketika kamu hendak menuntut yang namanya ilmu pengetahuan. Tanpa 6 hal ini mustahil engkau akan mendapatkan yang namanya pengetahuan, ya. Jadi nanti anak-anakku bisa
menulis 6 hal ini, dan kemudian centang mana yang sudah kamu miliki dan yang mana yang belum kalian miliki. Ya. Artinya yang belum kalian miliki nantinya, usahakan dimiliki. Ya. Karena tanpa itu kamu tidak akan sukses dalam meraih yang namanya ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Imam Ali itu disebut sebagai Madinatul Ilm. Jadi kata apa? Kata Rasulullah, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kata Rasulullah, saya ini adalah kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan Imam Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya itu Imam Ali karramallahu wajhah. Tahu tentang kisahnya Imam Ali, kecerdasannya Imam Ali di antara sahabat-sahabat lainnya. Tahu? Pernah suatu ketika Rasulullah menantang seluruh sahabat. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz saat ini juga, maka saya akan menjodohkannya dengan anakku Fatimah. Maka seluruh sahabat berlomba-lomba untuk melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, dan dialah yang memenangkan tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mempersunting anaknya Rasulullah. Siapa anaknya Rasulullah yang dipersunting oleh Imam Ali? Siapa? Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Ya. Meskipun memang Rasulullah sudah tahu bahwa yang akan menyelesaikan tantangan ini adalah Imam Ali. Jadi Rasulullah bertanya, tapi Rasulullah sudah tahu bahwa yang akan memenangkan ini adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Karena Rasulullah sudah tahu tentang rasa cinta yang luar biasa Imam Ali terhadap Fatimah, istri Nabi, anaknya Nabi. Nabi tahu, meskipun Imam Ali tidak pernah mengungkapkan, tapi Rasulullah tahu bahwa Imam Ali jatuh hati kepada anaknya Rasulullah SAW. Maka dikasih tantangan. Ya, ketika Rasulullah kasih tantangan, siapa di antara kalian yang mampu menghafalkan Al-Quran saat ini juga, maka seketika sahabat tidak ada yang mampu melakukan kecuali Imam Ali karramallahu wajhah. Dengan cara apa? Dia langsung menghadap kepada Rasulullah, lalu kemudian membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca Al-Ikhlas. Ya. Semua sahabat kaget. Masa cuma Al-Ikhlas dia baca dianggap sudah menghafal Al-Quran 30 juz, dianggap sudah membacakan Al-Quran 30 juz. Apa katanya Imam Ali? Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama kalau dia mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Makanya Imam Ali lolos dalam tantangannya baginda Rasulullah SAW. Maka lewat ungkapannya Imam Ali yang kita bacakan tadi, bahwa ala la tanalul ilma illa bisittah, engkau tidak akan mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 hal, kecuali dengan 6 perkara. Ya, sa'umbika amma jamu'iha bibayani. Ya, maka saya akan menjelaskannya kepada kalian tentang 6 hal, 6 bekal dalam menuntut yang namanya ilmu pengetahuan.
Apa yang pertama menurut Imam Ali karamallahu wajhah? Zakain. Apa artinya zakain? Cerdas. Pertama, kalian harus cerdas, ya. Jadi kamu harus cerdas. Tidak boleh kamu bodoh. Di sini tidak ada yang bodoh. Semua kita ini punya kecerdasannya masing-masing. Anak-anakku semua punya kelebihannya masing-masing. Jadi yang namanya kecerdasan itu potensi untuk berkembang. Kita semua punya potensi untuk jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses. Kalian harus yakin itu, bahwa kamu masuk di pondok pesantren ini karena engkau punya potensi untuk sukses di masa depan sebagai seorang santri, sebagai seorang pejuang ilmu. Maka tidak boleh orang gila datang ke sini. Tidak boleh orang gila dikirim di sini. Tidak bisa sukses kalau orang gila dibawa ke sini. Ya. Tapi anak-anakku semua di sini cerdas semua. Ya. Jadi jangan kalian memandang enteng seseorang hanya karena melihat kelakuan fisiknya. Bisa saja ada orang di bidang, ya, di bidang yang satu dia mungkin tidak punya potensi di situ, tapi di bidang yang lain dia ternyata lebih dari kita. Ada mungkin orang yang jago menghafal, lancar menghafal, cepat menghafal, tapi dia tidak bisa menulis. Ada seperti itu. Ya. Ada orang yang tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi ternyata ilmu-ilmu pengetahuan lain dia bisa. Ada orang Al-Quran tidak bisa, ilmu-ilmu pengetahuan lain tidak bisa, tapi ternyata dia jago menggambar, dia jago menulis, dia jago kaligrafi, ya. Jadi masing-masing kita punya potensi yang berbeda. Jadi jangan pernah meragukan potensi yang ada pada diri kalian. Ya, kalau bukan kamu yang yakin akan dirimu, siapa lagi yang mengakui akan kecerdasanmu? Jadi anak-anak itu harus yakin bahwa saya cerdas, saya cerdas. Bahkan ketika engkau mau tidur, saya cerdas, saya cerdas. Itu sugesti dalam dirimu. Saya cerdas, saya cerdas, saya cerdas. Kemudian ketika kamu terbangun dari tidurmu, kamu baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kamu duduk, saya hebat, saya cerdas, saya jago menghafal, saya pintar, saya bahagia, saya dicintai oleh teman-teman, saya dicintai oleh keluarga, saya kaya, saya sukses. Itu sugesti yang harus kalian bangun setiap saat. Itu harus kalian sampaikan. Kalau perlu kamu bercermin, kamu bilang, "Hey, Noval, kamu cerdas. Noval, kamu hebat. Noval, kamu rajin. Noval, kamu jago menghafal. Noval, kamu dicintai." Setiap hari kamu sugesti dirimu. Itu namanya menarik kekuatan alam hadir dalam diri kita. Makanya itulah luar biasanya kita umat Islam. Kenapa kita dianjurkan berzikir? Karena zikir itu adalah sugesti positif yang kita bangun, kita tarik hadir dalam diri kita. Coba kita bangun sholat subuh, dalam sholat subuh semua. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah ad-du'a bi khairin, doa kebaikan. Dalam sholat kita membaca doa-doa kebaikan, itu sugesti buat diri kita. Setiap gerakan itu selalu ada di sugesti yang baik. Ya, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim, rabbana lakal hamd. Kita akui akan keagungan Allah, dengan sendirinya kita menarik energi-energi positif hadir dalam diri kita.
Kemudian kalian setelah salat subuh berzikir. Zikir itu adalah sugesti positif yang kalian bangun untuk diri kalian. Makanya jangan berdiri sebelum kalian berzikir. Ini banyak yang pulang kalau sebelum berzikir. Ya. Jadi zikir dulu, berdoa dulu. Ya. Karena sebagai umat Islam itulah sugesti positif yang kita bangun buat diri kita. Kalau orang Kristen itu, ya dia kan tidak sholat. Kalau orang Kristen tidak sholat, tapi mereka tetap memberikan sugesti positif dalam dirinya. Setiap pagi dia bangun, dia mengatakan begitu. Saya hebat, saya luar biasa, saya dicintai oleh anak, saya dicintai oleh suami, saya dicintai oleh rekan kerja. Itu yang mereka bangun. Mereka ucapkan setiap saat, sehingga dia bangun dengan senang, dia bangun dengan bahagia. Satu hari dia jalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Diawali dengan senyuman, diawali dengan kata-kata positif. Harusnya kita sebagai umat Islam jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia dari mereka, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang bukan Islam. Karena kita hampir ketika kita mau tidur, kita tertidur dengan kata-kata positif, dengan berdoa kepada Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amat. Kita tertidur dalam keadaan sudah berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang positif. Kemudian kita bangun kembali, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalimat-kalimat positif. Sehingga harusnya hari-hari kita jauh lebih indah, jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang ada di luar sana. Apalagi anak-anakku di pondok, tidak ada saat, tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali belajar, kecuali berzikir. Hanya anakku selalu saya sampaikan, bawa tasbih. Ya, bawa tasbihmu. Karena dengan tasbih ini, meskipun kamu tidak ada niat untuk bertasbih, tapi ada tasbih di tanganmu, dengan sendirinya ini akan jalan. Meskipun kamu tidak berzikir, tapi ini jalan, kamu lihat, apa saya baca? Dengan sendiri kamu Allah, 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 alhamdulillah, 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 salawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah sugesti positif ya dalam diri kita. Jadi hukum tarik menarik, hukum alam mengatakan alam ini akan melemparkan sesuatu, apa yang kita lemparkan pada alam ini. Ya. Jadi kalau kalian ya mengucapkan, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itulah yang akan dipantulkan alam ini untuk diri kita. Jadi kalau kamu bilang begini, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, maka alam akan merekam itu, lalu kemudian melemparkan kembali pada dirimu, maka kamu betul-betul akan jadi bodoh. Coba buktikan. Setiap saat, setiap hari kamu bilang saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, insya Allah kamu gila. Setiap hari kamu bilang begitu, ya. Kamu misalkan sehat, kemudian ditanya, kenapa Nabi sholat? Sakit Ustaz. Saya sakit Ustaz. Padahal tidak sakit. Sakit perutku Ustaz. Ustaz, sakit Ustaz. Sakit betulan Ustaz, sakit. Betulan sakit. Pergi Ustaznya sakit betul. Kenapa? Engkau mengeluarkan kata-kata ya negatif sehingga alam ini merekam dan melemparkan itu pada dirimu, sehingga betul apa yang kamu ucapkan terjadi. Biasa juga itu, kita dulu-dulu di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang lewat, ya balap-balap, anak muda balap-balap, kita kan kaget, biasanya bilang, jatuh lalu kok, kan biasa begitu, mudah-mudahan jatuh, mudah-mudahan kecelakaan, kan begitu. Betulan tidak cukup 1 menit kecelakaan di sana. Kenapa? Ada orang yang mengeluarkan kata-kata negatif sehingga apa yang dikeluarkan direkam oleh alam kemudian dilemparkan kepada orang yang dituju.
kecelakaan nanti itu. Alam merekam itu langsung dilempar, betul kecelakaan. Begitu Bapak. Jadi Allah mengatakan, aku selalu berada pada persangkaan hambaku. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu akan kembali pada diri kita. Makanya anak-anakku, buang seluruh kata-kata negatif dalam hidupmu. Saya lemah, saya selalu dibully, saya jelek. Tidak boleh. Setiap saat kamu harus bilang, saya cantik, saya ganteng, saya tampan, cantik. Maka kecantikan dari dalammu akan keluar sehingga kamu betul-betul terlihat cantik. Kau tahu kenapa istri Rasulullah Siti Khadijah itu dianggap sebagai istri yang paling dicintai oleh Nabi? Sampai Nabi andaikan Khadijah tidak meninggal, maka Rasulullah tidak akan pernah mencintai wanita lain. Andaikan bukan perintah Allah, maka Rasulullah tidak akan menikahi seluruh wanita lain setelah menikahi Khadijah. Apakah karena Siti Khadijah terlalu cantik fisiknya? Tidak. Berapa umurnya Khadijah dinikahi oleh Nabi? Berapa? 40 tahun. Nabi usianya 25 tahun. Kalau usia 40 tahun itu sudah mulai keriput, gigi sudah mulai hilang, sudah ada garis-garis, sudah baik. Tapi kenapa kemudian Nabi ketika tidur bersama dengan Siti Aisyah, istri yang paling cantik di antara istri-istri yang ada, istri yang paling muda di antara istri-istri yang ada, tapi ketika Rasulullah tertidur yang dimimpikan adalah Khadijah, sampai bilang Aisyah, kenapa orang tua selalu disebut-sebut? Kenapa orang tua Khadijah itu yang selalu disebut-sebut namanya dalam tidurmu, wahai Rasulullah? Secantik apa Khadijah dibanding diriku, wahai Rasulullah? Coba. Itu membuktikan bahwa Khadijah itu cantik dari dalam, inner beauty. Wah, dikeluarin yang itu. Jadi wanita yang tercantik itu bukan dari fisiknya, tapi dari akhlaknya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamalul ilmi wal adab. Bahwa kecantikan itu bukanlah terletak dari tebalnya bedakmu, tidak, tebalnya gincumu, tebalnya alismu sampai 3 cm begini, 3 jari. Bukan dari situ. Bukan terletak dari pakaianmu yang mahal. Bukan, kecantikan itu bukan dari situ. Walakinnal jamalul ilmi wal adab. Tapi kecantikan itu terletak pada ilmu dan akhlakmu. Jadi anak-anak, kalau kamu mau jadi cantik, kalian mau jadi ganteng, bahkan mungkin mengalahkan gantengnya Ustadz Abi, perbanyak ilmumu, perbaiki akhlakmu, pasti kamu ganteng, pasti kamu tampan. Sehitam-hitamnya kamu, kalau kamu berilmu, kamu berakhlak, kamu lebih tampan dari temanmu yang berwajah Korea tapi tidak berilmu. Kenapa ketawa ini? Jadi itu tadi yang jadi pegangan, bahwa kecantikan, ketampanan bukan dari fisik kita yang tampan, bukan dari pakaian kita, tapi jamalul ilmi wal adab, tapi kecantikan ilmu dan akhlak. Nah, jadi itu. Di mana tadi itu? Kita belum masuk isinya. Cerdas.
kalian harus cerdas. Jadi kita semua ini punya potensi kecerdasan. Zakiyun. Mana di sini zaki? Zaki itu artinya cerdas. Zaka. Zakiyun. Muhammad Zaki, Muhammad yang cerdas, lelaki yang cerdas. Wahirsin, semangat. Jadi kalian harus punya semangat yang menggebu-gebu. Mondok di pesantren itu harus semangat. Tidak boleh lesu, loyo, lunglai, letih. Tidak boleh. Kamu harus bersemangat. Tidak boleh masuk masjid mengaji. Kenapa? Loyo. Tidak boleh loyo. Ya, kamu harus semangat. Ya. Seletih-letih kalian kalau mau belajar harus semangat. Ya. Kemudian yang ketiga, wastibarin. Apa? Wastibarin. Apa itu wastibarin? Sabar. Punya kesabaran yang tinggi. Tidak boleh mudah menokok, mudah mengeluh, putus asa. Tidak boleh. Kamu harus bersabar. Jangan baru 1 minggu suruh telepon, Ustaz, telepon dulu orang tua aku, Ustaz. Aku sudah tidak tahan pondok, Ustaz. Dunia terasa penjara, Ustaz. Saya rasanya sudah mau mati di pondok, Ustaz. Jemput saya, Ustaz. Suruh jemput orang tua aku. Jangan seperti itu. Kalian harus bersabar. Ya. Kamu harus bersabar menikmati penderitaan di pondok. Ustaz selalu sampaikan bahwa kalian yang tidak pernah merasakan pahitnya penderitaan dalam menuntut ilmu, maka nantinya engkau akan merasakan penderitaan dalam kebodohan. Jadi kalau kamu menderita sekarang, menderita jauh dari orang tua, menderita karena kelaparan, menderita karena menahan ngantuk, bersabarlah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan selalu ada kemudahan. Makanya itulah maknanya dalam ayat Allah itu 2 kali diulang. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu 2 kali diulang. Apa maksudnya diulang 2 kali? Allah ingin menyampaikan ke kita bahwa di balik satu kesulitan Allah berikan berkali-kali lipat kemudahan. Di balik satu penderitaan Allah berikan berkali-kali lipat kesuksesan di masa depan. Itu yang harus anak-anakku yakini. Harus bersabar. Jangan pernah kamu putus asa. Jangan pernah katakan dirimu itu bodoh. Jangan pernah katakan dirimu itu, aduh Ustaz, saya beda dari yang lain Ustaz. Itu teman Ustaz cerdasnya baru sekali baca sudah hafal Ustaz. Saya ini sudah 100 kali saya baca Ustaz, belum bisa masuk-masuk Ustaz. Saya bodoh Ustaz. Tidak boleh kamu putus asa. Ya. Saya mau tanya anakku, belajar IPA dulu waktu SD. Siapa nama tokoh yang menemukan gaya gravitasi bumi? Hah? Thomas. Thomas itu yang menemukan lampu listrik. Thomas Alva Edison. Yang mana itu gaya gravitasi bumi? Misalkan ini. Nah, ini gaya gravitasi bumi nih. Sesuatu yang dilempar ke atas jatuh turun ke bawah, itu gaya gravitasi bumi. Atau ada di sini yang lompat dari aula putri turun ke bawah dan jatuh ke bawah, jatuh ke atas, ada? Pasti jatuh ke bawah. Kenapa?
Itu karena ada hukum gravitasi bumi. Siapa yang menemukan ilmunya ini? Hah? Arin. Jadi yang menemukan itu Isaac Newton. Isaac Newton kan? Tahu kisahnya Isaac Newton? Tahu? Isaac Newton itu terlahir dalam keadaan cacat mental. Bahkan dokter memvonis Isaac Newton itu, dikatakan oleh dokter, ini anak ini tidak akan lama hidup, tidak akan lama bertahan hidup. Saking dia mengalami yang namanya cacat mental yang sangat parah, sehingga dokter ahli mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi buktinya apa? Buktinya Isaac Newton mampu menjadi seorang ilmuwan yang terkenal, yang menemukan sebuah ilmu tentang gaya gravitasi bumi, sehingga kita tahu ternyata kalau benda dibuang ke atas, ya dilepas, itu akan turun ke bawah. Itu dari Isaac Newton. Ya. Dia mampu mencapai usianya lebih dari 80 tahun dalam berkarya. Ya. Bahkan dia sudah lama meninggal, tapi sampai hari ini masih terus diulang-ulang ilmunya. Ilmu tentang gaya gravitasi bumi. Inilah yang kemudian diolah oleh para pembuat pesawat terbang, sehingga pesawat itu tidak jatuh ke bawah. Karena itu ilmu gaya gravitasi bumi. Itulah sebabnya pesawat itu ya bisa melayang di udara, padahal besi. Ya. Ketika ditanya Isaac Newton, apa yang membuat engkau mampu bertahan hidup lebih lama, sedangkan seluruh dokter telah memvonis engkau tidak akan bisa hidup lebih lama? Isaac Newton hanya mengatakan, saya tidak memiliki kecerdasan sedikit pun, akan tetapi yang saya miliki adalah kesabaran. Itulah modalnya Isaac Newton, sehingga mampu bertahan hidup lebih lama dan mampu mencetak sejarah, merupakan tokoh yang menemukan ilmu gravitasi bumi. Sebenarnya masih panjang pembahasan kita baru sampai pada poin yang ketiga, tentang hal yang harus anak-anak miliki ketika ingin sukses dalam menuntut ilmu. Apa tadi yang pertama? Cerdas. Anak-anakku harus cerdas dan harus yakin bahwa kalian adalah orang yang cerdas. Yang kedua apa? Semangat. Harus semangat. Nantiasa harus tersenyum. Ya, harus senyum. Kamu bercermin senyum. Ya. Ketemu sama temanmu senyum. Ketemu sama ustaz senyum, sama ustazahnya senyum, ya. Jangan cuma ketemu sama putranya senyum, ya. Kemudian yang ketiga apa? Sabar. Ini yang terpenting, sabar. Man sabara ghafara. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum